Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan dan juga belajar firman Tuhan ya. Marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Biar Roh Kudus Tuhan menjamah kami, menguatkan kami, sungguh memberikan kami kekuatan dan juga Tuhan Yesus iman yang kami sungguh percaya pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita manusia sering sekali merasakan saya tidak membutuhkan Roh Kudus. Saya dengan kekuatan saya, kepintaran saya, kekayaan saya sanggup menghadapi masalah dalam kehidupan saya. Saya cukup kaya, saya cukup pintar. Nah, inilah kesombongan manusia. Waktu kita masih kecil, kita membangun usaha kita. Waktu kita baru tamat kuliah, kita mau mencari kerja, kita tidak berhenti berdoa, minta Tuhan tolonglah saya Tuhan, Tuhan biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus menjamah, membuka jalan, buka pintu supaya saya dapat pekerjaan ataupun saya dapat usaha. Nah, inilah manusia. Waktu kita dalam susah, kita minta pertolongan Tuhan. Sesudah kita sukses, saya sering mengatakan kita suka halelupa. Kita lupa siapa yang memberkati kita. Kita lupa sumber pemberkatan itu datang dari mana. Mulai kita sombong, menyimpang ke kiri ke kanan, ikut teman-teman duniawi, hidup berantakan, ke pub, ya macam-macam. Nah inilah kita. Sekarang tiba-tiba Corona 19 ini datang. Mulailah kita manusia banyak yang sadar. 2 bulan terkurung di rumah, usaha turun 50%, bahkan ada yang turun sampai 70%. Semuanya panik, mulai mencari Tuhan. Nah, di Mazmur 127 ayat 1-2, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara sekalian, marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Di dalam keadaan situasi seperti ini, apakah waktu senang, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Apakah waktu usaha saya maju terus, saya ada waktu untuk berdoa, saya ada waktu untuk mau berpuasa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Sering sekali orang Kristen itu menganggap doa itu adalah saat kita susah. Waktu kita happy, diberkati, kita boleh nggak usah doa. Itu keliru. Ingat, Daud, waktu dia menang perang segalanya, dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, kita lihat banyak sekali Musa, Abraham, waktu mereka diberkati Tuhan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak merasakan itu adalah kepintaran mereka. Mereka tahu itu adalah berkat dari Tuhan. Maka itu, saudara sekalian, marilah kita sadar, kita ini terbatas. Jangan kita sombong. Kalau orang bilang, wah bro, luar biasa ya, kamu naik pangkat terus dalam posisi pekerjaan. Kamu bilang, puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan, titipan dari Tuhan. Bro, puji Tuhan, di dalam COVID-19 bisnis lancar terus, malahan tambah omsetnya. Kamu bilang, kamu baru tahu ya saya hebat. Jangan, katakan terima kasih, ini semuanya anugerah Tuhan. Rendah hati, benar-benar katakan, ini sesungguhnya adalah tangan Tuhan memberkati Anda di dalam COVID-19 yang susah ini. Usaha Anda masih bisa jalan. Saudara sekalian, janganlah kita sombong jadi manusia, karena kita ini tidak ada apa-apanya. Saudara sekalian, di Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini firman Tuhan mengingatkan kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada orang yang bilang, bro, saya sibuk nih, ada koneksi ini, koneksi penting. Benar, koneksi itu penting, saya setuju. Tapi ingat,
koneksi yang ke surga itu lebih penting daripada koneksi manusia. Hubungan yang kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada hubungan kita dengan manusia. Jangan kita mengandalkan manusia. Kita boleh ada koneksi 1000 koneksi bagus sekali, tapi ingat, koneksi kita dengan Tuhan Yesus jauh lebih penting daripada segala-galanya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri juga. Jangan kita sudah jadi perusahaan, punya bos, udah punya beberapa pabrik, punya beberapa kantor, punya beberapa usaha, punya beberapa toko, kita sombong. Jangan. Marilah kita ingat, apapun yang kita miliki, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Dan kita belajar mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Saudara sekalian, ingat, this world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita ada dari kerajaan Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya sementara. Marilah kita ingat, kehidupan kita ini, kita butuh Roh Kudus. Di Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menompang tangannya. Marilah kita ingat, kita butuh Roh Kudus. Kita tiap hari mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita sadar bahwa manusia ini, kita ini debu dan gak ada apa-apanya. Kita percaya kita hidup berkenan di hadapan Dia. Jauhkan diri kita dari godaan dunia ini. Jangan ikut orang duniawi, sifat mereka, tempat mereka yang mereka pergi. Mereka bisa aja ke tempat manapun, mempunyai pacar di luar, padahal sudah punya istri atau suami. Sama saja sekarang, perempuan juga sama. Jangan kiranya laki-laki doang yang punya girlfriend. Banyak perempuan juga punya boyfriend. Udah married masih punya boyfriend. Kenapa? Katanya close friend, teman dekat, teman curhat. Itu nggak benar. Sudah punya suami, jangan curhat ke cowok yang lain. Itu sudah melanggar pengajaran firman Tuhan. Kita curhat ke mana? Ke Tuhan Yesus, ke pendeta. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita sudah punya keluarga, kita pergi hang up terus. Nah, sekarang COVID-19 ini, mau hang up kemana? Nggak bisa. Nggak bisa di luar lagi. Rasain. Nah, inilah saya mau katakan. Marilah kita ingat, hidup berkenan di dalam Tuhan itu enak kok. Kita hidupnya tenang karena Tuhan memberkati kita. Roh Kudus menuntun kita. Jangan kita lupa, apapun yang kita dapatkan, semuanya yang kita miliki. Saya kenal satu orang baru cerita. Sekarang usaha dia ini hancur karena dia banyak toko di mall. Udah 2 bulan gak buka di mall. Baru dia sadar dia itu terbatas. Baru dia sadar dia butuh Tuhan. Kemegahan dia, kesombongan dia apa? Hilang semuanya. Waktu dia jaya, aduh, lihat teman-teman, apa sih dia? Kok nggak ada hasilnya hidup nih? Sampah. Sekarang orang ini pusing. Tiap malam minum obat tidur, kagak bisa tidur. Nah, hari ini marilah kita ingat, Tuhan adalah satu-satunya penolong manusia. Tuhan adalah satu-satunya yang sungguh mencintai kita. Dia tidak lihat kita kaya atau miskin, dia pintar atau bodoh, dapat S1 atau S2 atau S3 atau enggak ada kuliah. Enggak. Tuhan tidak melihat semuanya itu. Dia hanya melihat, mau enggak kita terima Roh Kudus dia di dalam hati kita. Biar Roh Kudus menjadi satu-satunya raja, satu-satunya penasehat. Alkitab mengatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kalau kita tahu setiap hari saya harus bersebut nama Yesus, satu-satunya penolong saya, kita akan menerima bantuan, berkat, dan hikmat dari Tuhan. May God bless you. Belajar tiap hari bersandar pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Berkatilah kami Tuhan. Biarlah jalan kami bisa rendah hati,
Tuhan bisa cinta pada Engkau, datang kepada Engkau, takut akan Engkau, serahkan masalah kami, kehidupan kami, usaha kami, toko kami, dan segalanya, keluarga kami, tangan Engkau. Kami sungguh percaya Roh Kudus telah dan sudah berbuat, memberkati, membantu kami memenangkan segala masalah. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.